Cerita dimulai dengan seorang pria muda bernama Andre yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah perbukitan. Andre adalah seorang dokumenter muda yang penuh semangat. Saat tiba di villa, dia disambut oleh Nana, pemilik villa yang ramah. Andre berencana tinggal di sana selama 1 bulan untuk menyelesaikan proyek film dokumenternya tentang seniman. Pada malam hari, dia berkenalan dengan sekelompok seniman di sana. Di antaranya ada Petra, Jacobo, dan Ingrid. Mereka semua memiliki hasrat yang sama terhadap seni, dan Andre dengan cepat merasa diterima di antara komunitas seniman ini. Ternyata salah satu dari mereka juga seorang seniman dokumenter yang membuat Andre semakin bersemangat untuk memulai proyeknya. Ketika Andre sudah siap untuk beristirahat di kamarnya, tiba-tiba Ingrid mengetuk pintu. Dia memasuki kamar Andre dengan alasan bahwa dia tidak bisa tidur. Namun yang sebenarnya, Ingrid datang untuk mengajak Andre bermain futsal. Andre dengan senang hati menerima tantangan itu, dan tanpa banyak basa-basi mereka langsung bermain. Saat pertandingan berlangsung, Andre menunjukkan keahliannya dengan menjebol gawang milik Ingrid. Lalu di pagi berikutnya, Andre keluar dengan kameranya untuk merekam suasana sekitar. Saat sedang asik dengan pekerjaannya, tiba-tiba dia tertabrak oleh seorang wanita cantik yang sedang lewat. Pandangan pertama mereka membuat Andre merasa seperti jatuh cinta. Wanita cantik itu yang bernama Lira kemudian berkunjung ke rumah pamannya. Dia bercerita tentang insiden tabrakan dengan seorang pria di jalan yang membuat hasil karyanya kotor dan berantakan. Saat Lira sedang dalam perjalanan pulang, dia secara tak sengaja bertemu lagi dengan Andre. Kali ini mereka berkenalan dan Lira meminta maaf atas kejadian tadi. Andre dengan hangat menerima permintaan maaf tersebut. Lira kemudian mengajak Andre ke kedai kopi setempat dan mereka berjalan-jalan sambil berbincang. Akhirnya mereka berdua berakhir di suatu tempat yang tenang di tepi bukit, tempat yang sempurna untuk duduk santai, berbicara dan mencari inspirasi. Andre mengetahui bahwa Lira adalah seorang penulis novel yang terkenal. Pertemuan dan percakapan mereka di tempat itu semakin mendekatkan hubungan mereka. Pada malam harinya, Andre hadir di acara makan malam yang dihadiri oleh sejumlah seniman termasuk Lira. Di sana Lira memperkenalkan Andre kepada teman-temannya dan pamannya. Mereka juga menikmati pertunjukan pembacaan puisi yang telah mereka ciptakan. Lira membacakan puisi romantis buatannya sendiri dan Andre tak mau kalah. Dia membagikan puisi hasil karyanya sendiri dengan penuh semangat dan semua orang memberikan tepuk tangan meriah karena puisinya begitu indah. Malam itu acara mereka ditutup dengan pertandingan futsal antara Andre dan Lira. Meskipun mereka baru mengenal satu sama lain, mereka sangat menikmati permainan itu. Pada pagi harinya, Lira mengantar Andre ke rumah seorang seniman bernama Patring, seorang pelukis terkenal. Ketika mereka tiba di sana, Patring bertanya apa yang membawa Andre dan bagaimana dia bisa membantu. Meskipun awalnya Andre datang untuk melakukan wawancara untuk proyek dokumenternya, dia justru diajak oleh Patring untuk bermain futsal. Andre akhirnya harus melayani semangat bermain futsal Patring yang sangat menggebu-gebu. Namun kegiatan olahraga itu tak sengaja terlihat oleh Lira yang datang untuk menjemput Andre. Saat menyadari bahwa Lira melihatnya menjebol gawang Patring, Andre segera mendekati Lira dan meminta maaf. Namun, Lira seolah-olah tidak mempermasalahkannya dan pergi begitu saja. Pada malam harinya, ketika Lira bersama temannya yang bernama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Andre yang datang untuk meminta maaf atas kejadian pagi tadi yang dilihat oleh Lira. Namun Lira meyakinkan Andre bahwa dia tidak apa-apa dan tidak mempermasalahkannya. Lira memilih untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, meskipun di hatinya ia merasa cemburu dan sakit hati. Kemudian Andre dan Nana, si pemilik villa, duduk bersama untuk berbicara tentang cinta.
Nana dengan penuh pengalaman berbagi cerita tentang cintanya yang pahit di masa lalunya. Ia pernah sangat mencintai seseorang, namun akhirnya harus merasakan pengkhianatan yang mendalam. Nana memberikan nasihat berharga kepada Andre bahwa ia tidak boleh menyakiti seorang wanita yang tulus mencintainya. Suatu hari R mendatangi Andre untuk berbicara. R memberitahu Andre bahwa ia sempat mendengar percakapan Andre dan Lira semalam. Ia juga mengungkapkan bahwa Lira sangat menyayangi Andre. R berbagi kisah sedih bahwa Lira pernah berbicara tentang mengakhiri hidupnya setelah menyelesaikan karyanya. Depresi telah lama menghantui Lira, terutama setelah kehilangan orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Beberapa hari berlalu, terlihat Andre yang kembali ke villa setelah beraktivitas membuat video dokumenter. Kejutan menunggunya karena Lira sedang bersama Nana di sana. Mereka bertiga berbincang seakan tidak ada masalah sebelumnya. Kemudian, Andre dan Lira pergi bersama untuk meneruskan proyek video dokumenter mereka. Setelah selesai dengan pekerjaan, mereka melanjutkan menghabiskan waktu bersama. Mereka juga menonton video hasil karya Andre dan menyudahi hari itu dengan pertandingan futsal yang sangat seru. Proyek dokumenter Andre terus berlanjut dan dengan semangat yang tinggi. Suatu hari, dalam perjalanannya dia berkesempatan untuk mewawancarai seorang pria yang secara mengejutkan ternyata memiliki hubungan yang erat dengan ayahnya. Pria ini bukan sembarang orang, melainkan seorang editor terkenal dalam industri media. Karena semakin dekatnya hubungan Andre dengan Lira membuat Ingrid merasa cemburu. Malam itu Ingrid marah dan merasa dikhianati oleh Andre. Kemudian suasana berubah menjadi romantis saat Andre dan Lira berada di tepi tebing. Di sana Lira mengungkapkan bahwa tempat itu akan menjadi tempatnya mengakhiri hidup setelah menyelesaikan novel terakhirnya. Ketika malam tiba, Andre dan Lira menghadiri sebuah festival seniman yang begitu meriah. Mereka menikmati saat-saat indah bersama hingga tiba-tiba muncul Patring, seorang seniman di antara kerumunan itu. Patring dengan marahnya mendekati Andre, merasa dikhianati karena Andre tidak datang lagi ke rumahnya setelah permainan futsal yang mengesankan. Untungnya paman Lira datang untuk melerai situasi tersebut. Lira dan Andre kemudian menjauh dari keramaian festival, namun di tengah perjalanan mereka, Ingrid tiba-tiba muncul di depan mereka. Ingrid mengungkapkan bahwa dia dan Andre pernah bermain futsal bersama. Kabar ini seperti kilat yang menyambar hati Lira, memenuhinya dengan amarah dan kesedihan. Do you have any idea how much I gave up for you? Ketika Andre kembali ke villa, ternyata R sudah berada di sana menunggunya. R berkata kalau dirinya sangat kecewa dengan tindakan Andre terhadap Lira karena dia tahu sejauh mana Lira mencintai Andre. Lira adalah sosok yang lembut dan baik hati, dan tindakan Andre telah melukai hatinya. Mendengar hal itu, Andre pun merasa sangat bersalah. Di keesokan harinya, Andre berusaha untuk menemui Lira, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Rupanya Lira sudah pergi, namun entah kemana. Pamannya juga berkata kalau Lira sempat menemuinya sebentar dan kemudian langsung pergi lagi. Lalu Andre pergi ke atas tebing tempat di mana Lira berencana untuk mengakhiri hidupnya. Dan ternyata Lira ada. Dan film pun berakhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai full. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan dengan film yang pastinya berbeda. See you next time.